Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Bible Study Online CK7. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mengulas dari Ulangan 10. Dan saya berdoa supaya kita semua semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan yang terdapat di Ulangan ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, biar setiap kita dapat mengerti. Dan ini bukan menjadi bacaan yang biasa-biasa saja, tetapi boleh menjadi rema dan kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Korea wata shiki kakaria wata shanda karawata sikiko. Kiara la wata shiki kia. Haleluya. Korea wata shikiko. Haleluya. Kami datang bersyukur. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi
To follow Jesus, no turning
Benar Tuhan, ini adalah ungkapan dari setiap hati kami. Pada saat kami memutuskan kami mengikuti Engkau, maka Tuhan, kami gak akan melihat lagi apa yang terjadi di belakang kami. Kami gak akan muter balik Tuhan. Kami gak akan meninggalkan Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami tahu Engkau lebih daripada cukup untuk kami. Engkau lebih dari apa yang kami butuhkan. Segala sesuatu Tuhan itu bersumber daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami bangga Tuhan memiliki juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali belajar Tuhan. Tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami gak ngerti apa-apa tentang Engkau. Tapi kami mau Tuhan semakin hari semakin mengerti. Semakin mengenal Engkau. Semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka dari itu Roh Kudus, urapi setiap kami. Urapi, berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu. Supaya setiap apa yang kami belajari Tuhan, itu boleh Tuhan kami dapat mengerti. Dan bahkan Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kami. Kami juga bukan hanya belajar Tuhan, tapi kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan. Karena hamba tahu, hamba gak bisa berbuat apa-apa dan hamba tidak bisa berkata-kata apa-apa selain urapan-Mu yang melingkupi dalam setiap perkataan hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk tenang, kami mau duduk diam, hanya mendengarkan semua kebenaran firman-Mu. Berikan kami fokus Tuhan. Berikan kami juga kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi bagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Bible Study Online pada malam hari ini, selamat datang kembali. Kita senang sekali bisa berjumpa. Dan pada malam hari ini kita akan mengulas mengenai Ulangan 10. Nah, di Ulangan 10 ini menceritakan bagaimana riwayat tentang loh batu yang baru. Kita baca ayatnya bersama-sama dan saya akan menjelaskan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di ayat pertama ditulis, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki ke gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali.
40 hari dan 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari perikop yang kita baca di Ulangan 10 ini, tidak setiap kali setelah kegagalan yang fatal, ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Akan tetapi bagi bangsa Israel, Tuhan masih memberikan kesempatan. Yaitu setelah kedua loh batu dihancurkan dengan peristiwa lembu tuangan yang kemarin kita telah belajar dari Ulangan 9, Tuhan meminta Musa kembali memahat kedua loh batu yang serupa dan membuat tabut kayu untuk menyimpan kedua loh batu tersebut. Dan pada loh batu yang baru, Tuhan kembali menuliskan firman-firman. Ada yang pada loh batu sebelumnya. Jikalau kemarin kita masih ingat dalam pembelajaran kita bahwa jari Tuhan Allah sendiri yang menulis di atas loh-loh batu tersebut. Dan setelah Musa membawanya turun, maka Israel melanjutkan perjalanannya ke Mosera. Dan Harun pun mati dan dikuburkan di sana. Nah, tetapi kematian Harun tidak menjadi akhir dari masa keimaman. Karena Tuhan melanjutkan keimamannya melalui anaknya Eleazar dan melalui suku-suku Lewi. Dan pemilihan atas suku Lewi mendapat dimengerti bahwa pengganti atas anak-anak sulung yang dimana kita juga sudah pelajari. Yang dimana kita harus mempersembahkan, mereka harus mempersembahkan menjadi milik Tuhan. Mereka bertugas dalam segala penyelenggara ibadah. Seperti juga mengangkat tabut dan memberkati umat. Dan itu kita baca tadi di ayat ke-7 dan ayat ke-8. Pemilihan ini membuat suku Lewi tidak memperoleh hak milik. Kita juga sudah belajar pada pasal-pasal sebelumnya, pada kitab-kitab sebelumnya, bagaimana pembagian milik pusaka, pembagian tanah-tanah kepada bangsa-bangsa. Nah, ini hak milik pembagian tanah itu tidak mereka peroleh seperti saudara-saudaranya yang lain, seperti suku-suku yang lain. Karena mereka harus fokus di dalam pelayanan Tuhan. Dan yang akan berada di antara saudara-saudara sehingga kehidupan mereka semuanya ditunjang oleh orang Israel lainnya. Dan Musa sangat mengenal hati Tuhan. Pada saat ketika murka Tuhan yang masih menyala atas bangsa Israel, Musa kembali datang mengajukan permohonan atas bangsa Israel selama 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan pun mendengarkan permohonan tersebut dan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Seorang pemimpin yang luar biasa, di mana Musa berdoa, mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Israel. Dan mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Keteladanan seorang pemimpin seperti Musa perlu layak kita tiru, di mana dia terus berkorban dan menyediakan segala sesuatu buat Tuhan. Berkorban untuk memikirkan, berdoa untuk kepentingan bangsanya. Kita bersyukur untuk orang-orang yang seperti itu yang Tuhan berikan di atas kita, yang memimpin kita. Dan berkorban untuk bangsa-bangsa, berkorban untuk umat Allah. Dan jangan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berikan kesempatan, itu semuanya baik untuk kita. Karena apa? Belum tentu kesempatan itu akan datang kembali dan datang kembali. Selama Tuhan berikan kesempatan, jangan sia-siakan. Dan kita harus selalu berdoa. Kita harus taat tunduk kepada pemimpin yang Tuhan telah berikan di atas kita. Jangan sia-siakan segala sesuatu dan jangan take it for granted. Menganggap segala sesuatu itu sudah biasa. Tapi belajarlah untuk bersyukur dan belajarlah untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Baik itu mungkin yang enak maupun yang tidak enak. Kita lanjutkan pada perikop yang berikutnya, di mana judulnya adalah orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur.
Saya akan bacakan beberapa ayat dari perikop ini, dimulai dari ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dilanjutkan ke ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci keadaan kita baik itu adalah di ayat 12 dan 13 ini. Kita hidup menurut segala yang ditunjukkannya, itu yang pertama. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita hidup terus aja sesuai dengan jalannya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita juga belajar bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, karena Dia adalah yang terutama dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. 3 hal ini Tuhan katakan di ayat 12, dan yang ayat ke-13 dikatakan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan supaya apa? Baik keadaan kita. Dan saya percaya 4 kunci ini akan membuat keadaan kita selalu baik. Dan di ayat 14 dikatakan sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit dan bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Meskipun secara genetik mungkin kita bukan langsung dari bangsa Israel, tetapi kita juga keturunan bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Enggak satu kebetulan kalau Bapak, Ibu, dan saya berada di tempat ini, kita sama-sama mendengarkan. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih dan menetapkan kita. Kalau seandainya Tuhan menolong dan terus mengasihi bangsa Israel, Ia nggak minta banyak kok. Dia nggak minta mereka melakukan ini, itu, enggak. Tapi 4 hal yang tadi saya katakan, dengan mereka takut akan Dia, memuji, beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apakah itu hal yang sulit? Itu sebenarnya hal yang tidak sulit kalau kita melakukan dengan segenap hati. Tetapi justru itu menjadi sesuatu yang berat dilakukan oleh bangsa Israel. Karena apa? Mereka melakukan banyak yang menyembah berhala-berhala, yang membuat mereka beralih fokusnya daripada Tuhan. Pada saat ketika Tuhan meminta mereka takut akan Tuhan, tujuannya adalah baik. Untuk mereka menikmati sendiri berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupannya. Israel juga harus menyadari bahwa bukan karena kebaikan mereka, tapi karena Tuhan begitu mengasihi dan berjanji, menetapkan janji yang telah diikrarkan kepada nenek moyangnya, sehingga mereka terpilih menjadi umat pilihannya. Tuhan dalam kondisi apapun tetap mengasihi bangsa Israel. Tetap memilih mereka menjadi anak-anaknya. Bahkan membuat bangsa itu menjadi sangat banyak. Meskipun mereka selalu mengeraskan hati melawan Tuhan. Itu ada di ayat 15 dan ayat 22 kalau Bapak Ibu nanti ada waktu untuk membaca kembali. Jadi sangatlah wajar jika Tuhan meminta mereka untuk menyunat hati. Untuk mengikis semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah simbol dari menjauhkan dari segala kekerasan hati yang dapat mencegah hatinya untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Israel harus belajar, sama seperti kita juga belajar untuk menjaga hati di dalam kekudusan, melembutkan hati untuk mendengar suara Tuhan dan menaati segala perintah-perintahnya. Dan juga mereka harus belajar untuk mengasihi orang-orang asing yang mereka temui. Sebagaimana mereka telah Tuhan kasihi selama berada
sebagai orang asing di negeri-negeri pembuangan dari padang gurun. Tuhan gak menuntut banyak dari kita. Kita hanya diminta untuk takut dan taat kepadanya. Kita diminta untuk setia beribadah kepadanya. Hal itu tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Justru membuat hidup kita merasa damai jika kita dekat dengan Allah. Dan ingatlah akan kasih setia Tuhan. Karena itu kita harus terus berjuang memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Ingat apa yang saya sampaikan kemarin, kalau kita di masa-masa kesulitan, kita semakin berharap pada Tuhan. Di mana kita masa kelimpahan, kita semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai balasan atas kasih setianya, takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mengasihi orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Karena melalui kita, maka orang-orang asing itu akan mengenal dan melihat perbedaan yang ada di dalam hidup kita dan bahkan memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan dari Ulangan 10 Tuhan, di mana kami belajar bahwa Engkau memberikan kepada kami, setiap kami, kesempatan kedua di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk menaati segala apa yang Engkau telah tetapkan dalam kehidupan kami. Kami mengikuti jalan-jalan-Mu, kami beribadah kepadamu dengan segenap hati. Kami gak melupakan segala kebaikan-Mu. Maka Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji bahwa akan baik kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kalau saat ini mungkin kami sudah mulai menyimpang. Pada malam hari ini Tuhan kami mohon ampun. Biarlah Tuhan, hati kami kembali melekat kepadamu. Hidup kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Sehingga kami dapat mencapai garis finish. Dan sehingga Tuhan, Engkau mendapatkan kami setia sampai akhirnya. Dan Tuhan, gak ada hal yang lebih kami rindukan selain Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, jamah setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami. Kami gak mau menjadi bangsa Israel seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi kami mau Tuhan, selalu diingati, selalu dinasehati. Dan kami mau Tuhan, melembutkan hati kami untuk berubah, untuk selalu diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami. Roh Kudus ingatkan kami, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh berubah Tuhan. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Tuhan yang lebih tahu. Engkau Tuhan yang lebih mengerti. Engkau yang menjawab setiap doa-doa tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, pemulihan demi pemulihan terjadi in the name of Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.